Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Virci Maisla Saputri. Saya perwakilan dari kelompok Vivi yang beranggotakan Fikri Aulia dan saya sendiri Virci Maisla Saputri. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi dalam konteks pelayanan prima. Pertama, ada definisi komunikasi. Komunikasi merupakan penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan menyampaikan pemahaman bersama. Menurut Effendi, komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang atau bisa disebut dengan komunikator kepada orang lain yang bisa disebut dengan komunikan dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Mulyana, komunikasi adalah upaya menciptakan kesamaan makna antara pengirim dan penerima pesan. Nah, dari kedua pendapat ini bisa disimpulkan bahwa komunikasi tidak hanya sekedar mengirimkan informasi, tetapi juga melibatkan pemahaman, interpretasi, dan respon yang membentuk interaksi sosial. Nah, selanjutnya ada proses komunikasi. Dalam proses komunikasi itu terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama ada sumber pesan atau komunikator atau seseorang yang ingin memberikan pesan. Yang kedua ada pesan. Yang ketiga ada saluran atau media. Yang keempat ada penerima pesan atau komunikan. Dan yang kelima ada umpan balik atau feedback. Nah, menurut Laswell dalam model Who Says What in Which Channel to Warm with Wet Effect, komunikasi adalah proses linear yang dimulai dari pengirim hingga dampak yang ditimbulkan pada penerima. Namun, dalam model Scrum menekankan bahwa komunikasi itu bersifat sirkular, seperti terjadi pertukaran makna melalui feedback yang terus-menerus. Nah, artinya komunikasi efektif bergantung pada pemahaman bersama dan kesediaan untuk mendengarkan serta merespons secara aktif. Yang ketiga, ada konseptual komunikasi. Konsep komunikasi itu mencakup beberapa dimensi. Yang pertama, komunikasi verbal. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Yang ketiga, komunikasi intrapersonal. Yang keempat, komunikasi interpersonal. Yang kelima, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Menurut Littlejohn dan Voss, komunikasi harus dipahami secara konseptual sebagai sistem makna yang menjadi konstruksi atau menjadi fondasi dalam sosial. Dalam konteks pelayanan prima, komunikasi itu menciptakan kepercayaan dan empati antara pemberi dan penerima layanan. Oleh karena itu, dalam pelayanan prima, komunikasi bukan hanya sekedar mentransfer informasi, tetapi juga proses membangun hubungan yang berorientasi pada kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, dasar-dasar komunikasi dalam pelayanan prima. Dasar komunikasi ini mencakup kemampuan menyampaikan pesan secara sopan, empati, dan jelas. Menurut Ciptono, pelayanan prima atau service excellent adalah upaya memberikan layanan terbaik untuk memenuhi dan melampaui harapan pelanggan. Dasar komunikasi yang harus dimiliki tentunya yang pertama ada empati, yaitu kemampuan dalam memahami perasaan pelanggan. Yang kedua keterbukaan, jadi dalam menyampaikan pesan itu harus jujur dan transparan. Yang ketiga ada sikap positif. Nah, kenapa harus ada sikap positif? Karena emosi itu sangat berpengaruh besar dalam
persepsi pelanggan. Yang keempat ada konsisten pesan. Jadi ketika menyampaikan pesan itu harus konsisten agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, yang kelima, ada strategi dasar komunikasi dalam pelayanan prima. Strategi komunikasi ini berfokus pada penciptaan citra positif organisasi melalui interaksi yang beretika dan profesional. Dalam pelayanan publik maupun bisnis, strategi dasar yang harus diterapkan yang pertama adalah mendengarkan secara aktif atau active listening, yang kedua menggunakan bahasa yang sopan dan mudah dipahami, yang ketiga memberikan tanggapan cepat terhadap kebutuhan pelanggan, yang keempat menjaga konsisten pesan antar pegawai dan departemen. Selanjutnya, teknik dasar komunikasi dalam pelayanan prima. Teknik komunikasi ini merupakan penerapan praktis dari strategi yang sebelumnya. Menurut Robin dan Judge, teknik komunikasi efektif meliputi komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, serta mendengarkan dengan empati. Ada beberapa teknik yang dapat diterapkan dalam komunikasi. Yang pertama ada teknik verbal, yaitu menyampaikan informasi dengan jelas, logis, dan sopan. Yang kedua, teknik nonverbal, yaitu menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata yang mendukung pesan. Yang ketiga, teknik mendengarkan aktif, yaitu dengan menunjukkan perhatian penuh dan memberikan respon yang sesuai. Yang keempat, ada teknik klarifikasi, yaitu dengan memastikan pesan yang diterima itu benar dan sesuai maksud pengirim. Nah, yang terakhir, kegunaan ilmu komunikasi dalam pelayanan prima. Ilmu komunikasi itu sangat berperan penting dalam membangun hubungan antara pemberi dan penerima layanan. Menurut Devito, komunikasi interpersonal yang efektif dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan menciptakan loyalitas. Jadi, dalam organisasi itu harus memiliki pemahaman terhadap ilmu komunikasi karena dapat membantu meningkatkan koordinasi serta menghindari konflik dan memperkuat citra positif dari lembaga. Berdasarkan penjelasan saya mengenai komunikasi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah fondasi utama dalam menciptakan pelayanan prima. Proses komunikasi yang efektif itu membutuhkan pemahaman konsep, strategi, dan teknik yang tepat agar pesan yang disampaikan itu dengan jelas dan hubungan antara pelayan dan pelanggan itu terjalin dengan harmonis. Jadi ilmu komunikasi itu tidak hanya menjadi teori, tetapi juga menjadi keterampilan praktis yang membutuhkan keberhasilan dalam pelayanan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.